Halo, selamat malam. Cek, cek. Apakah suaraku masuk? Oke, thank you. Eh, jadi karena udah pukul 19.10, langsung saja kita mulai praktikum pada malam hari ini. Sebelum memulai praktikum pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik. Jadi untuk praktikum pertemuan ke-8 kali ini kita bakal bahas satu materi yaitu cross-site scripting atau XSS. Saya izin untuk share screen. Cek share screenku kelihatan ya, aman. Oke, jadi untuk pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam suatu keamanan jaringan yang bernama sebuah serangan yang bernama cross-site scripting. Sebelum kita mulai, di sini ada sebuah disclaimer dulu atau sebuah peringatan, yaitu segala bentuk serangan XSS tanpa izin pada pemilik layanan sistem dapat dikenakan sanksi pidana yang serius. Segala informasi yang dipaparkan di sini hanya untuk tujuan pembelajaran dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas ilegal. Jadi segala sesuatu yang di-share pada praktikum malam hari ini jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah. Digunakan saja untuk hal-hal yang legal seperti melakukan pentest yang sudah diizinkan atau melakukan serangan terhadap lab yang emang sudah boleh dilakukan serangan, misal di CTF atau di platform-platform khusus seperti Hack the Box dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai yang pertama perkenalan dulu ke apa itu XSS. Nah, jadi XSS atau dibacanya itu cross-site scripting adalah sebuah web vulnerability yang memungkinkan penyerang untuk mengontrol interaksi pengguna dengan sebuah aplikasi. Ini memungkinkan penyerang untuk melewati same origin policy yang dirancang untuk membatasi situs web antar satu sama lain. Cross-site scripting biasanya memungkinkan attacker untuk menyamar sebagai korban, melakukan tindakan apapun yang dapat dilakukan oleh korban, dan dapat mengakses data korban. Jika korban memiliki hak istimewa dalam aplikasi, maka attacker mungkin dapat mengendalikan semua fungsi dan data aplikasi. Nah, itu kurang lebih definisi singkat saja dari XSS. Dan untuk gimana XSS itu terjadi, bagaimana cara kerja XSS, bagaimana apa dampak-dampaknya akan dibahas di selanjutnya setelah ini. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana XSS itu bisa bekerja. Jadi XSS itu dapat bekerja dengan manipulasi situs web yang rentan sehingga menjalankan kode JavaScript berbahaya terhadap korban. Sehingga attacker dapat mengontrol interaksi korban dengan aplikasi tersebut. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya, ilustrasi gambar di bawah ini. Eh, di sini ada sebuah URL search yang mana itu mengarah ke sebuah insecurewebsite.com. Pada URL tersebut ada sebuah query parameter namanya message. Nah, message ini kalau sebuah website itu rentan terhadap XSS, kita bisa melakukan injeksi atau melakukan memasukkan kode-kode berbahaya yang mana kalau biasanya di XSS itu kode yang diinjeksi itu kode JavaScript. Nah, di sini kita melakukan injeksi kode JavaScript yang mana scriptnya kalau kita tahu ini kan URL-nya berasal dari URL luar. Kalau URL dalam itu berarti seharusnya eh, domainnya itu insecurewebsite.com, tapi di sini domainnya adalah eviluser.net dan script yang dijalankan itu batchscript.js. Nah, itu nanti bagaimana atau dampaknya apa bisa dilihat di ilustrasi yang berikut ini. Di sini beberapa dampak yang bisa dilakukan itu seperti kalau misal di aplikasi tersebut terdapat data-data sensitif,
Nanti dari sebuah script, dari script yang diinjek oleh attacker atau oleh penyerang, itu bisa mengambil data-data sensitif yang dimiliki oleh user tersebut. Misal ada nama ibu kandung, atau mungkin nomor rekening bank, atau data-data sensitif lain, misalnya NIK, KTP, atau bahkan password password dari user itu bisa juga diambil gitu. Terus selanjutnya itu ada tipe-tipe dari XSS. Nah, XSS itu ada tiga tipe utama. Yang pertama itu ada reflected XSS, yang dimana kode berbahaya berasal dari HTTP request saat ini. Terus yang kedua itu ada stored XSS, yang dimana kode berbahaya berasal dari database aplikasi. Dan yang ketiga itu ada DOM-based XSS, yang dimana kerentanan itu berasal dari kode client side aplikasi atau kode JavaScript-nya dari aplikasi itu sendiri gitu. Nah, untuk detailnya masing-masing dari tipe XSS itu seperti apa, itu kurang lebih seperti ini. Kalau yang pertama reflected XSS. Reflected XSS kurang lebih tuh kalau kita lihat di contoh yang di sini, kan kita mengakses sebuah URL website.com, login, bla bla bla. Nah, di sini ada query parameter message. Dan di query parameter message itu biasanya kita bisa melakukan input terhadap eh, query parameternya, dan nanti akan di print atau akan dilakukan output di website itu sendiri. Dalam hal ini eh, apapun yang ada di dalam query parameter message ini akan di print di dalam sebuah div seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat itu sekilas normal aja, gak ada yang bermasalah dengan eh, kode atau dengan studi kasus. Akan terjadi masalah apabila apa yang kita inputkan di query parameter message ini bukan sebuah string biasa. Kan kalau di sini string biasa ya, incorrect username or password. Nah, nanti yang di outputkan juga sama nih, incorrect username or password, gak ada apa-apa. Tapi kalau kita inputnya berupa tag HTML, misal di sini contohnya adalah script. Nah, kalau kita include script dan kita masukin kode berbahaya, misal kode untuk ngelakuin ngerekam input keyboard lah. Misal kita ngetik apapun, direkam, terus dikirim ke server mana gitu. Nah, itu nanti bakal diinjek ke halaman HTML dari aplikasinya. Nah, nanti kalau 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 kita tahu ya kan, kalau kita nginput sebuah tag HTML script dan di dalamnya ada kode-kode itu, ada kode-kode, misal kode apa, kode tadi misal kode untuk ngerekam keyboard, atau mungkin kode untuk ngambil cookie, atau kode untuk ngambil data apapun, itu bakal dieksekusi oleh websitenya gitu. Jadi nanti kalau misal user mengakses atau melakukan akses terhadap halaman yang memiliki reflected XSS itu, eh, kode JavaScript-nya juga akan ikut tereksekusi. Jadi nanti misal misal ya, user sudah login dan memiliki cookie atau session cookie, yang mana session cookie itu bisa digunakan untuk identifikasi usernya gitu. Jadi nanti session cookie-nya itu bisa diambil oleh attacker. Jadi attackernya nanti bisa dapat akses ke akun kita tanpa melakukan tebak username ataupun tebak password gitu. Jadi pada intinya reflected cross-site scripting ini melakukan output apapun yang kita inputkan dari sebuah HTTP request. Misal di sini kan HTTP request get dengan message incorrect username password nanti akan di outputkan tanpa perbedaan apapun. Misal di sini tetap incorrect username password. Kalau misal kita input script, nanti di webnya juga akan di-input script yang kita inputkan juga seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tipe stored XSS. Stored XSS terjadi ketika aplikasi menerima data berbahaya dari sumber yang tidak dipercaya dan menyertakan data tersebut dalam HTTP response dengan cara yang tidak aman. Nah, kalau perbedaan sebenarnya sama apa yang ada di reflected XSS dan di store XSS.
Cuman perbedaannya itu ada di mana data itu berasal. Kalau store kalau reflected XSS itu berasal dari HTTP request. Misal kita mengirimkan HTTP request get message seperti ini, ataupun kita mengirimkan eh, HTTP request post dan langsung di-render di aplikasinya, di-render di halaman HTML-nya. Kalau store XSS itu biasanya berasal dari tempat penyimpanan yang persisten. Misal berasal dari database, atau misal berasal dari sebuah file eksternal, atau misal berasal dari API luar seperti itu. Itu biasanya store XSS seperti itu. Kurang lebih sama juga. Dia dia bisa melakukan injeksi lah, injeksi tag-tag HTML, misal tag script tadi yang bisa digunakan untuk injek code-code berbahaya. Di sini di store XSS juga bisa kita injek beberapa code lah. Ya, beberapa code. Misal kita bisa injek script, bisa injek kode image, kode apapun itu, dan itu nanti bakal disimpan di database. Nah, eh, lebih apa berbahayanya store access ini? Nantinya eh, store access itu kode-kode berbahaya itu akan tetap ada di website tersebut selama pemilik website atau penyedia layanan itu tidak menghapusnya secara manual. Jadi apapun kode, apapun apapun kode yang dikirimkan oleh attacker itu akan selamanya ada di website tersebut. Jadi nanti kalau misal ada user ya yang tidak tidak secara sengaja itu melakukan akses eh, yang dimana ada XSS-nya, itu nanti akan selamanya ada. Jadi itu salah satu hal yang berbahaya dari store XSS. Kalau misal reflected itu eh, kita cuma bisa ngelakuin XSS kalau misal kita bisa mengirimkan URL-nya. Misal URL-nya seperti ini, kita kirimkan ke user, dan misal usernya itu awam ya, user awam, tidak tidak sadar terhadap kalau ini adalah URL-nya berbahaya, itu eh, usernya bisa terjebak terhadap serangan yang dilakukan oleh attacker. Kalau store XSS itu lebih sulit untuk kita mendeteksi apakah itu berbahaya atau enggak. Karena kan kalau sebuah data disimpan di database itu pasti akan melewati HTTP request dan HTTP respon. Nah, HTTP request dan HTTP respon itu kalau kita lihat di web itu kan tidak terlihat ya, itu terjadi di balik layar atau terjadi di eh kalau misal kalau kita sebagai developer kita tahu kalau HTTP request dan HTTP respon itu terjadi di balik layar di misal kalau kita cek di tab network ini, nah ini ada beberapa HTTP request dan HTTP respon gitu. Mungkin kalau kita sebagai developer kita bisa aware kalau ini adalah sebuah eh, website yang berbahaya atau website yang ada XSS, karena kita bisa melihat nih di responnya tuh eh, seperti apa, requestnya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui lah. Tapi kalau orang awam yang tidak paham akan sesuatu teknologi atau apapun itu akan lebih sulit atau eh, kurang aware terhadap store XSS. Nah, yang ketiga itu ada DOM-based XSS. Nah, DOM-based XSS ini kurang lebih sama juga seperti yang di atas. Dia bisa melakukan injeksi eh, kode JavaScript berbahaya. Yang bedanya itu lagi-lagi berasal dari sumber eh, bagaimana kode JavaScript itu di-load, atau bagaimana dari mana kode JavaScript itu berasal. Kalau yang tadi ini berasal dari sebuah HTTP request kita yang langsung di print atau langsung di outputkan di sebuah halaman HTML. Kalau stored itu berasal dari penyimpanan persisten misal database ataupun API internal kita. Nah, kalau DOM base ini biasanya berasal dari em, kode JavaScript yang ada di website tersebut seperti itu. DOM-based XSS terjadi ketika aplikasi menggunakan beberapa kode JavaScript pada client side yang memproses data dari sumber yang tidak terpercaya dengan cara yang tidak aman, biasanya dengan menulis data kembali ke DOM. Dalam contoh berikut, sebuah aplikasi yang menggunakan kode JavaScript untuk membaca value dari kolom input
dan menulis nilai tersebut ke HTML elemen. Nah, ini kode ini kode di mana XSS itu bisa berasal. Yang mana kalau di sini terlihat var search dokumen get element BID search dot value. Di sini kita mengambil value dari sebuah elemen HTML dengan ID search yang biasanya itu kolom input text misal atau input number. Nah, dan result ini di mana kita akan menyimpan input tersebut. Nah, di sini kode berbahayanya ada di line ketiga, di mana kita langsung set inner HTML-nya itu sebagai input text seperti itu. Nah, jadi di sini tuh kalau kita input ya sama seperti tadi, kalau kita input teks biasa tidak ada apa-apa, tapi kalau coba kita inputnya berupa uh, tag misal di sini berupa tag image source 1 on error. Nah, di sini kita bisa melakukan injeksi kode JavaScript lagi seperti itu. Dalam kasus yang umum, kolom input akan diisi dengan bagian dari HTTP request seperti parameter query URL, memungkinkan attacker untuk mengirimkan serangan menggunakan URL yang berbahaya dengan cara yang sama seperti reflected XSS. Jadi kurang lebih DOM based XSS ini kurang lebih sama seperti reflected XSS. Em, Terus untuk impact dari XSS itu apa? Itu umumnya ada tiga. Yang pertama itu apabila aplikasi yang dimana semua penggunanya adalah anonim dan semua informasi publik, dampaknya biasanya minimal. Nah, misal contoh di aplikasi tersebut tidak ada proses atau flow login dan register. Nah, apabila tidak ada proses flow login dan register, terus di data-data dari aplikasi tersebut itu biasanya ada data-data publik, misal di portal berita atau di portal apapun lah yang sifatnya itu publik atau nggak ada batasan terhadap informasi-informasi tertentu, itu dampak dari XSS itu normal. Karena kan tujuan dari melakukan XSS kan kita ingin mengambil data-data sensitif. Nah, apabila data di sana tidak ada data sensitif, itu biasanya dampaknya itu kecil. Nah, terus kalau dampak yang kedua itu apabila aplikasinya menyimpan data sensitif seperti transaksi perbankan, email, atau catatan kesehatan, itu dampaknya biasanya serius. Karena kan seperti tujuan awal ya, karena SSS itu tujuannya untuk mengambil data sensitif. Nah, jadi kalau misal ada data sensitif itu dampaknya bisa serius lah. Misal di situ ada ya ada catatan kesehatan, terus ada mungkin eh, di halaman login kan biasanya kita input username sama password. Nah, itu kalau di aplikasinya ada XSS itu kita bisa istilahnya kayak ngerekam lah username-nya yang diinput oleh user itu apa, terus password yang diinput itu apa, itu bisa kita ambil gitu. Terus yang ketiga itu jika user atau akun yang dikontrol memiliki hak istimewa yang tinggi dalam suatu aplikasi, maka dampak umumnya yaitu kritis karena hal tersebut dapat memungkinkan penyerang untuk mengambil kendali penuh atas aplikasi dan mengontrol semua akun atau user serta data mereka. Nah, ini biasanya terjadi di aplikasi yang di dalamnya itu ada beberapa role-role gitu. Misal di aplikasi tersebut ada tiga role, ada admin, ada maintainer, ada user biasa gitu kan. Itu setiap tipe user yang memiliki hak akses yang berbeda-beda. Misal di maintainer itu bisa ngelakuin hal-hal ini. Nah, hal-hal ini tuh nggak bisa dilakuin sama user biasa. Mungkin di role admin bisa ngelakuin hal-hal ini. Nah, itu nggak bisa dilakuin sama eh, hal-hal apa sama role-role yang di bawahnya admin gitu. Nah, itu biasanya dampaknya bisa serius karena kan kita tadi ya bisa kan di XSS kita bisa mengambil apapun lah yang ada di website tersebut termasuk cookie. Nah, cookie kan biasanya digunakan untuk identifikasi kita login menggunakan akun apa gitu. Nah, kalau misal kita berhasil ngambil cookie dan cookie-nya bisa kita dapatkan, nah itu cookie bisa kita gunakan sebagai identifikasi kita. Misal kita dapat cookie dari akun yang admin, nah kita bisa jadi admin tanpa nebak email atau nebak passwordnya gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu impact atau
Ya, selanjutnya cara mencegah XSS. Untuk mencegah XSS sebenarnya itu ada banyak pendekatan, ada banyak cara, yaitu yang pertama itu melakukan filter input saat diterima gitu. Jadi sebelumnya kan kalau kita lihat di contoh, misal di contoh reflected XSS ya, kita melakukan eh, output ya atau melakukan em, render itu tidak ada filter. Jadi apapun yang ada di payload kita itu akan di render apapun itu. Misal ya gini lah, misal teks biasa gini bakal di render teks biasa, gak ada filter apapun. Misal kita inputnya berupa script itu bakal di rendernya juga sebagai script, gak di filter apapun gitu. Nah, salah satu cara paling gampang lah, cara paling umum untuk mencegah XSS itu kita bisa ngelakuin filter. Contoh filter yang bisa kita lakuin itu misal kita bisa ngelakuin filter untuk memblacklist lah. Memblacklist beberapa karakter yang memungkinkan untuk melakukan XSS. Misal kan kita tahu ya kalau eh, kode JavaScript itu bisa nah, kode JavaScript itu bisa dieksekusi menggunakan TypeScript ya, TypeScript seperti ini misal. Nah, itu kita bisa filter nih. TypeScript tuh bisa kita filter agar nantinya saat user coba masukin script nanti bakal ditolak gitu sama aplikasi kita gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma script, ada banyak lah. Ada banyak beberapa tag yang bisa digunakan untuk menjalankan kode JavaScript. Misal kalau di contoh yang di ini kita bisa ngejalanin JavaScript dengan tag image juga gitu. Misal di sini um, image sort satu on error. Nah, on error di sini tuh kita bisa trigger kode JavaScript apa yang akan dilakukan apabila saat kita ngeload file yang ada di TypeScript ini itu yang ada di tag image ini itu bakal eh, kalau misal filenya nggak ada itu bakal ngejalanin kode JavaScript yang ada di atribut on error. Itu misal selain image ada juga tag SVG. SVG onload itu juga bisa kita filter. Terus ada tag input on focus itu juga bisa kita filter. Nah, ini kan eh, ada banyak lah. Kita bisa kalau mau kalau kita mau cara-cara yang istilahnya agak nguli, cara agak nguli itu kita bisa filter satu-satu tagnya. Atau mungkin kalau kita mau cara yang lebih sederhana itu ada di JavaScript ada sebuah library yang gunanya untuk ngelakuin filter terhadap XSS. Library-nya itu namanya DOM Purify. Nah, jadi daripada kita satu-satu satu-satu ngefilter ini tag-tag ini yang bisa digunain attacker untuk manggil kode JavaScript, kita bisa ngefilter dengan library inilah. Ini lebih gampang karena kita cuma tinggal ngepanggil dompurify.sanitize. Nanti dari library-nya yang otomatis sorry, yang otomatis bakal ngelakuin filter. Misal di sini ada image src on error. Nah, ini nanti bakal difilter biar on errornya hilang gitu. Karena kan on error yang ngejebabin kode JavaScript-nya bisa dipanggil gitu. Misal di sini juga ada SVG nih, SVG onload. Nah, nanti onload-nya bakal dihapus nih. Jadi nanti apapun yang memungkinkan terjadinya XSS bakal dihapus sama library ini secara otomatis. Ini untuk pendekatan pertama yang bisa digunain untuk mencegah SSS. Nah, kalau pendekatan kedua yang bisa digunain itu melakukan encoding terhadap output atau responnya gitu. Nah, kan kita tahu ya kalau HTML itu pasti bakal memiliki karakter khusus lah yang digunakan untuk nyusun. Misal sebuah tag HTML itu bakal butuh karakter
kurang dari lebih besar dari untuk ngebuat sebuah satu tag gitu. Misal kita mau buat script, nah itu kan bakal butuh karakter ini, karakter lebih dari sama karakter kurang dari. Nah, itu bisa kita lakuin yang namanya encoding gitu. Jadi pas kita encoding sebagai contoh di sini, kalau normalnya itu tagnya script seperti ini, kalau kita lakuin encoding, itu nanti hasilnya bakal berubah. HTML entity encode. Nah, ini nama encodingnya. Misal di sini kalau kita coba encoding, nah ini jadi berubah agak aneh gini lah. Nah, jadi nanti kalau udah di encoding itu eh, browser itu nggak bakal ngeidentifikasi teks dari responnya itu berupa HTML tapi sebuah string biasa gitu. Jadi nantinya saat di websitenya itu pas di print itu dia nggak bakal ngejalanin kode JavaScript tapi cuma nampilin itu sebagai sebuah string biasa. Terus yang ketiga, pendekatan yang bisa digunain adalah menggunakan HTTP response header yang sesuai, seperti content type, terus X content type option untuk memastikan bahwa browser menginterpretasikan respon sesuai dengan yang kita maksudkan. Nah, ini bisa diatur kalau misal kita menggunakan em, misal menggunakan Apache atau menggunakan Nginx itu bisa diatur headernya atau mungkin kalau kita menggunakan server khusus server langsung ya misal seperti Node.js atau menggunakan PHP menggunakan Golang itu juga bisa diatur header responnya. Terus untuk yang keempat itu uh, ini pendekatan yang paling umum juga selain melakukan filter tadi yaitu menggunakan content security policy. Ya, kurang lebih ini eh, seperti aturan lah, aturan bagaimana eh, resource atau kode-kode JavaScript tertentu itu akan di-load sama browsernya. Jadi nanti ada kayak aturan khusus lah, misal yang boleh di-load tuh eh, hanya JavaScript yang ini atau mungkin yang boleh dijalanin cuma kode JavaScript yang berasal dari web ini gitu. Dan ya untuk materinya udah cukup. Sebelum hands on, mungkin apakah ada yang ingin ditanyain terlebih dahulu? Apakah mungkin ada pertanyaan sebelum kita ngelakuin hands on exercise-nya? 1939 kalau misal nggak ada, eh, aku lanjut langsung aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa on mic atau mungkin kalau mau bertanya bisa lewat chat juga. Perbolehkan. Nah, misal nggak ada, langsung saya lanjut aja ke hands on-nya. Jadi untuk hands-on-nya kita bakal ngegunain CTFD yang udah di-share di pertemuan sebelumnya. Hmm, wait. Eh. Hmm, hmm, hmm. Visibility, visible. Nah, mungkin di CTFD-nya bisa dicek itu ada satu challenge baru di praktikum ke-8. Eh, wait, salah-salah. Bukan yang ini. Ini, Nah, Nah, di praktikum ke-8 itu ada satu challenge yaitu exercise introduction hands-on. Nah, di sini karena kita akan menggunakan pendekatan seperti di CTF ya, jadi akan saya jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nanti kurang lebih untuk
soal di tugasnya hampir mirip lah dengan di hands-on yang ini. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk cara pengerjaannya. Hmm, hmm. Jadi kalau dilihat itu kan di webnya ada beberapa informasi ya. Ada yang pertama itu di sini ada filenya, terus ada ini filenya bisa kita download itu source code dari soalnya seperti apa. Terus ada URL untuk ke app-nya dan ada URL ke botnya. Oke. Kalau kita lihat di aplikasinya itu cuma halaman biasa seperti ini dan juga di botnya itu kita bisa nge-inputin URL ke botnya nanti bakal dikirim ke server. Nah, itu gunanya untuk apa? Bakal aku jelasin habis ini. Eh, Nah, kalau udah di-download itu harusnya nanti muncul beberapa beberapa folder dan beberapa file. Nah, mungkin bakal aku jelasin dulu ya dari awal. Kalau biasanya kalau di XSS itu ada yang ada dua kode utama lah, kode utama. Yang pertama itu ada SRC. SRC itu kode aplikasi yang ini, yang kita akses di sini, atau yang biasanya ada di sini, ada di app. Itu kodenya itu ada di SRC. Nah, kalau yang bot itu yang kode yang ini, yang di sini. Itu kodenya ada di directory atau di folder bot. Nah, masing-masing gunanya untuk apa? Nah, bot itu sebagai itulah representasi dari user asli gitu. Jadi nantinya goals dari CTF dari XSS itu nanti kita bakal mencuri cookie mencuri cookie yang ada di bot yang dimiliki oleh bot. Jadi kita bakal ngecuri cookie yang ada di bot itu isinya sebuah flag dan flagnya nanti bisa disubmit di platformnya atau bisa dijadikan sebagai jawaban untuk praktikum kali ini gitu. Nah, dari botnya mungkin kita mulai dari botnya dulu ya. Kalau dari bot itu bisa dilihat di kode bot.js. Bot.js itu berisi konfigurasi lah, konfigurasi untuk ngejalanin sebuah browser, yang mana browser yang digunakan itu Chromium. Terus ada beberapa config-config dan ini nggak terlalu nggak usah nggak usah dipikirkan banget. Dan yang paling penting yang harus dipahami itu yang ada di bagian baris kelima atau di kode config ini. Nah, di kode config ini kan tujuan tadi kan kita untuk mendapatkan sebuah flag lah. Nah, flagnya ini ada di f flag, proses env f flag, dan ini didapatkan dari eh, pengaturan yang disiapkan oleh pembuat soalnya gitu. Jadi nanti f flag-nya tadi bakal dijalanin dan bakal dimasukin ke cookie. Cookie-nya dengan nama flag dan value-nya itu jawabannya tadi atau flag-nya tadi gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu gunanya untuk ngejalanin aja sih. Ini nanti botnya bakal ngejalanin URL yang kita submit di sini. Misal kita nge-submit HTTP localhost 5.000 gitu. Nanti botnya bakal coba ngejalanin eh, URL localhost 5.000. Localhost 5.000 bakal di visit kalau misal URL-nya ada kan karena di sini kebetulan nggak ada jadi kayak admin failed to visit URL. Kalau misal ada misal https google.com. Kalau coba di visit nanti harusnya bakal muncul bot has visited this site gitu.
Terus untuk bot kurang lebih seperti ini. Hmm, dan nah ini udah. Jadi nanti kalau berhasil ngevisit sebuah URL nanti bakal muncul respon seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang source, yang aplikasi itu nanti di sini kita bakal exploit lah. Kita bakal gimana caranya biar kita bisa ngelakuin XSS di webnya di aplikasi ini gitu. Jadi nanti kalau kita udah berhasil ngelakuin XSS, kita bakal ngebuat botnya mengunjungi halaman yang eh, udah kita injek XSS gitu. Jadi nanti kalau botnya coba ngunjungin halaman yang ada XSS-nya, kita bisa ambil cookie dari botnya gitu. Nah, kalau dilihat di index.html cuma tag cuma halaman-halaman biasa. Misal di sini ada H1, H1 yang ini dan ada juga div dengan ID name. Dan kalau kita lihat di script-nya, di script itu dia buat sebuah objek URL dan dia bakal ngambil search param dengan nama name atau kita bakal ngambil query parameter name gitu. Dan query parameter name-nya nanti bakal langsung di eh, inject ke ini div. Jadi div name-nya itu bakal berisi nilai apapun yang ada di query parameter name. Tuh. Misal di sini kita coba masukin name, di sini misal Evan, nah itu bakal di reflect ke halamannya, bakal di render secara langsung ke halaman HTML-nya gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini, ini sebenarnya kodenya mirip mirip dengan kode yang ada di sini. Oh ya, nanti buat link modulnya bakal aku share juga di Discord. Em, jadi mungkin nanti hal-hal yang perlu dipahami atau yang terkait dengan materi kali ini bakal aku share di Discord semua. Gitu. Baik itu soal, ini kan kodenya mirip dengan yang reflected tadi ya. Karena kan dia ngambil dari query parameter, lalu langsung di render di sebuah div gitu. Nah ini kurang lebih sama. Jadi di sini kita bisa uh, nge-inject kode JavaScript nih. Misal kita masukin script, terus di dalamnya kita isi misal kodenya alert. Kita bakal ngelakuin alert itu. Kalau misal XSS-nya bekerja, harusnya pas kita akses halaman ini, itu bakal muncul sebuah alert gitu. Nah, coba kita cek. Karena nggak muncul berarti XSS-nya nggak bekerja. Coba kita cek dulu. Wait. Hmm, what's wrong? Script alert. Hmm, mungkin kalau misal nggak bisa menggunakan pendekatan dengan text script, kita bisa inject dengan cara lain. Seperti yang tadi. Di sini kita bisa inject dengan image. Set, coba kita ganti alert. Nah, karena alertnya muncul berarti XSS-nya bisa bekerja. Nah, di sini XSS bisa bekerja dengan tag image. Berarti ada behavior khusus. Ah, Kenapa tag script gak bekerja itu karena biasanya di browser tertentu atau di aplikasi tertentu itu ada sebuah behavior khusus gitu kayak eh, seperti istilahnya kayak bagaimana browser itu menginterpretasikan sebuah tag itu ada cara-cara khusus tertentu gitu. Jadi mungkin image-nya tadi tag script gak bisa bekerja itu karena ada pengecualian lah terhadap tag script tersebut. Nah, karena kita ganti dengan tag image itu uh, script JavaScript-nya script kode 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 JavaScript-nya bisa bekerja dengan baik,
yang yang mana tadi muncul sebuah alert, berarti di sini XSS berhasil dijalankan gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakuin untuk mendapatkan sebuah cookie gitu? Kan kalau di di JavaScript kita bisa mengakses cookie menggunakan dengan cara dokumen.cookie ini. Dengan dokumen.cookie kita bisa mengakses cookie yang ada di browser ini, yang ada di sesi saat ini seperti itu. Di sini kan ada beberapa cookie nih. Ada satu, dua, tiga, empat, ada beberapa cookie. Nah, kalau kita coba alert, nah ini bakal muncul beberapa cookie-nya gitu. Nah, em, nah untuk cara trigger XSS mungkin ada yang ditanyain dulu sebelum aku lanjut atau mungkin sejauh ini aman. Karena nggak ada data sheet. Untuk trigger kode JavaScript-nya kalau misal aman, aku lanjut ke bagian yang selanjutnya. Kan karena jadi untuk cara cara pengerjaannya, cara pengerjaan dari soal ini itu hal pertama yang harus kita lakuin itu kita cari di sebelah mana atau di bagian mana, cari di bagian mana kita bisa ngelakuin XSS gitu. Nah, karena tadi kita udah nemu, kita bisa ngelakuin XSS dengan cara eh, inject name, inject query parameter name. Jadi ya kita udah ngelewatin eh, step yang pertama gitu. Nah, untuk step yang kedua itu kita bisa melakukan mengirim mengirim cookie yang ada di browser ke diri kita gitu. Nah, untuk step kedua, bagaimana cara kita ngirim cookie yang ada di browser ke diri kita, itu kita bisa ngelakuin yang namanya HTTP request gitu. Jadi beratnya gini, kita eh, ngelakuin sebuah HTTP request, misal gini ya, di sini kan ada web XSS. Terus di sini kita eh, punya yang namanya server. Ya, server attacker. Nah, agar kita bisa mengirim cookie yang ada di web yang rentan dengan XSS ke server attacker, kita bisa melakukan yang namanya HTTP request. HTTP request. Mana? HTTP request menggunakan Fetch API. Fetch API. Nah, jadi nantinya kita bakal mengirim sebuah HTTP request menggunakan Fetch API yang yang isi bodinya itu cookie yang ada di sini gitu. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Eh, misal di sini kan webnya ya, web dari web XSS-nya website.com. Nah, ini kalau misal server attacker itu, wait. Nah, misal evil.com. Gini. Nah, nanti kita bakal ngirim HTTP request ke evil.com yang mana datanya itu adalah cookie user atau cookie dari botnya gitu. Cookie bot.
Nih, jadi nanti saat kita cek di server kita, itu nanti ada sebuah request yang memiliki data berupa cookie yang berasal dari web yang rentan terhadap XSS ini gitu. Nah, untuk server attacker itu eh, karena kita nggak memungkinkan untuk memiliki server sendiri, misal kita harus punya VPS, itu kita bisa menggunakan layanan yang namanya webhook ini, webhook.site. Nah, di webhook.site ini kita bisa eh, sebagai inilah pengganti pengganti dari server kita, yang mana kalau coba kita wait, kalau coba kita akses ya. Ini kan di sini kalau kita coba akses eh, webhook ada sebuah unique URL nih. Unique URL kalau kita akses itu bakal dicatat di webnya webhook gitu. Jadi nanti apapun data yang kita kirim ke sini, misal kita ngirim data cookie palsu, cookie contoh ini, misal cookie contoh, nanti bakal kecatat di sini gitu. Jadi ini gunanya buat ngerekam aja, ngerekam apapun yang kita coba lakuin di XSS. Karena kan kita coba ngelakuin XSS, kita udah dapat cookie nih. Kita kan nggak tahu mau nyimpan di mana, mau eh, ngirimnya kemana. Nah, karena kita nggak punya server sendiri, kita bisa manfaatin yang namanya webhook gini. Jadi nantinya kalau kita akses ini, evil.com-nya kita ganti webhook, dan yang mana kalau misal data dari C itu berupa cookie asli, nanti bakal tercatat di eh, ininya, di di websitenya webhook gitu. Setiap request, setiap data, setiap apapun itu bakal tercatat di sini gitu. Karena kita udah tahu mau gimana, tinggal kita implementasiin aja di kode ini. Jadi untuk ngelakuin HTTP request kita bisa menggunakan Fast API yang mana kita bakal mengakses URL dari webhook kita. URL webhook kita copy di sini. Terus akan kita tambahkan data dari dokumen .cookie. Kurang lebih seperti ini. Em, dan jangan lupa untuk setiap karakter yang ada di sini itu harus dilakuin yang namanya URL encoding. Oh, break. Encode. Nah, kalau udah dilakukan URL encoding, bisa kita gunain sebagai payload dari XSS kita. Hit. Nah, saat coba kita cek di webhook, nah kita dapat nih cookie dari yang ada di sini. Ini kan cookie-nya 54C bla bla bla. Nah, ini di sini kita dapat juga cookie-nya 54C bla 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 gini sama. Nah, dari sini kita bisa kirim aja URL yang ada di sini, coba kita kirimin ke bot. Kita kirim ke bot, terus coba kita minta botnya untuk ngevisit URL yang memiliki kerentanan XSS berikut gitu. Nah, jangan lupa karena kan coba kita cek, kita harus ganti yang namanya ini domainnya. Domainnya harus kita ganti. Jadi eh, nama ini, nama service yang ada di Docker Compose. Jadi domainnya kita ganti, yang sebelumnya itu domain IP dari CTFD, kita ganti ke domain, kita ganti ke ini, nama service dari apa yang ada di file Docker Compose gitu. Ini kan service untuk Nginx-nya ya, untuk Nginx-nya. Nginx tuh yang ngehandle inilah
index HTML tuh bakal di handle sama service yang namanya Nginx. Nah, service Nginx ini memiliki nama service proxy gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita coba cek di halaman bot, itu memiliki URL nih, URL config.app URL. Config app URL itu ada di halaman ini. Ada di Docker Compose HTTP proxy. Nah, ini sama kan sama kayak yang ada di sini gitu. Jadi kita ubah yang sebelumnya IP dari web CTFD, kita ubah sesuai yang ada di Docker Compose app URL, yaitu HTTP proxy gitu. Saya coba kita visit node, terus coba kita cek di webhook, harusnya kita udah dapat flagnya. Ini. Nah, flagnya bisa kita submit di halaman CTFD-nya. Sip. Kurang lebih seperti itu. Eh, Jadi pada intinya untuk ngerjain soal dari XSS itu cuma ada dua step utama aja. Yang pertama kita cari di bagian mana kita bisa ngelakuin XSS. Yang mana kalau di soal tadi itu kita bisa ngelakuin XSS dengan cara ngemasukin kode malicious code-nya ke query parameter name gitu. Terus udah tahu nih XSS-nya di mana. Kita kirim cookie yang ada di browser ke diri kita gitu. Kalau di sini kita bisa karena kita nggak punya server sendiri, kita bisa manfaatin yang namanya webhook gitu. Jadi dari webhook ini kita bakal ngelihat lah log ataupun catatan tentang apa yang udah dikunjungi sama botnya tadi gitu. Karena kan bot yang memiliki flagnya tadi ya, yang memiliki uh, uh, flag yang merupakan jawabannya atau yang memiliki cookie yang berisi flag gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk hands on apakah ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada bagian yang agak terlewat atau terlalu cepat atau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan untuk hands on-nya. Mungkin aku tunggu sampai 20.06 kalau ada yang ingin ditanyain ya. Oh ya, mungkin bisa dicoba juga. Nanti kalau misal ada yang stuck atau kok kok beda nih Mas, apa padahal udah ngikutin dari apa yang dicontohin, tapi kok nggak bisa gitu. Bisa diinfoin aja, nggak apa-apa. Thank you. Oke, ada pertanyaan dari Mas Naufal. Permisi Mas, izin bertanya untuk yang webhook site tadi fungsinya buat apa ya? Dan selain pakai webhook, apakah ada tools lain yang serupa gitu? Nah, jadi fungsi dari webhook itu sebagai pengganti aja. Kan eh, kalau coba kita cek di sini, kan kalau misal kita udah bisa ngelakuin XSS, wait, coba mana? Nah ini image. Nah, kalau kita
udah bisa ngelakuin XSS, terus kita udah bisa ngedapetin cookie. Nah, kan kita nggak tahu nih cookie-nya mau dikirim kemana gitu. Karena kan kalau misal kita coba jalanin ini kan nge-alert ya, nge-alert cookie-nya. Karena kebetulan kita di sini yang ngelakuin, yang ngelakuin, yang nge-akses, kita bisa ngelihat alertnya. Kita bisa ngelihat alert yang isinya cookie gitu. Karena kebetulan kita yang nge-akses halaman ini. Coba kalau botnya. Kalau coba kita coba suruh botnya buat nge-akses halaman yang alert tadi nih. Kan kalau di logika nanti yang dapat alert cuma botnya kan. Kita nggak tahu nih botnya isi alertnya kayak gimana. Terus isi cookie-nya kayak gimana. Kita kan nggak tahu. Nah, makanya itu kita perlu mengirim nih. Ngirim cookie yang ada di sini ke sebuah tempat lah. Sebuah tempat eh biar kita bisa lihat nih cookie-nya tuh apa gitu. Karena di sini biasanya orang-orang tuh makainya server sendiri lah. Kita ngebuat server, terus ngirim cookie-nya biasanya mungkin entah disimpan di database atau disimpan di file. Itu bisa lah, bisa kita lalui. Ya, bisa. Jadi nanti kita bisa dapat flag-nya, bisa dapat cookie-nya. Karena kita nyimpen kan, nyimpen data cookie, data flagnya, data filenya, data cookie-nya tadi ke sebuah database atau ke sebuah file gitu. Nah, jadi itu gunanya eh, kita ngirim flag gitu. Kita ngirim cookie karena kita nggak bisa lihat kan kalau tadi kita cuma alertnya cuma muncul di halaman botnya. Kita nggak bisa lihat gitu. Nah, terus karena kita udah kirim ke server jadi kita bisa lihat flagnya itu apa, cookie-nya apa gitu. Nah, terus gunanya webhook itu untuk apa? Sebenarnya gunanya ini sebagai pengganti aja sih. Karena kan kita kalau mau ngebuat server sendiri, ngebuat database sendiri kan harus bayar ya. Harus bayar, harus beli VPS sendiri, harus sewa mungkin sewa AWS atau sewa web hosting apapun misal di DigitalOcean, di AWS, di Google Cloud gitu. Jadi kan nggak memungkinkan karena ya harganya mahal, terus karena mungkin cuma untuk tugas saja kan. Jadi kita kayak ada tools alternatif gitu, pengganti eh, pengganti server tadi gitu. Jadi kayak istilahnya tuh webhook tuh gunanya sebagai pengganti aja. Kalau misal tadi server, kalau kita mau buat server terus simpan ke database gitu, itu kan harus butuh biaya, harus beli VPS sendiri. Nah, ini kita bisa pakai tools gratis webhook yang mana itu nanti udah otomatis lah, udah otomatis disimpanin sama webhooknya, udah otomatis dicatat setiap masing-masing dari data yang masuk itu apa aja gitu. Nah, untuk webhook kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, untuk apakah ada tools lain yang serupa selain webhook? eh aku juga agak kurang tahu karena biasanya emang pakai webhook aja. Mungkin kalau coba dicari webhook site alternatif, eh, ini mungkin ada sih beberapa. Cuma aku kurang tahu sih karena menurutku webhook udah cukup untuk eh, challenge XSS gini gitu. Mungkin kalau ingin buat tool sendiri manual juga bisa. Kita bisa buat misal pakai Node.js gitu ya. Node.js kita eh, buat eh, Node.js kita buat endpoint sendiri. Terus nanti endpointnya itu bakal nyimpen flag yang dikirim sama kode XSS kita. Terus masukin ke database gitu juga bisa. Tapi untuk XSS sederhana harusnya pakai webhook aja udah cukup. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab? Wah, oh iya, aku lupa share screen ya. Mungkin eh, coba kita ulang aja deh. Jadi tuh, wait. Sorry, tadi lupa share screen. Maaf. Nah, jadi intinya, eh wait, kita ulangin dari awal aja. Karena kan, coba, karena
kan kalau misal kita udah dapat XSS nih, udah dapat XSS, terus udah coba nge-alert, udah coba bisa dapat dokumen cookie, bisa dapat cookie dari webnya, itu kan kita bisa tahu nih cookie-nya. Cookie-nya apa? Karena kita yang ngeakses halaman ini nih. Jadi kayak alertnya tuh muncul di kita karena kita ngeakses halaman ini gitu. Jadi ibaratnya alert tuh cuma bakal guna kalau kodenya itu diakses oleh kita sendiri gitu. Terus kalau kita coba botnya yang akses, kan nggak mungkin tuh kita bisa ngelihat alert yang ada di browser botnya gitu. Kan nggak mungkin. Makanya kita perlu yang namanya ini, webhook. Jadi webhook tuh intinya buat ngesimpen lah, ngesimpen cookie yang udah kita dapetin dari XSS, kita kirim, terus kita send ke webhook buat kecatet nih. Contohnya kayak yang ini. Ini kan kita coba dapetin cookie yang ada di bot tadi. Ya, jadi botnya tadi kode XSS kita yang dari bot itu ngekirim eh, ini ngekirim HTTP request pakai Fetch API ke webhook biar bisa kecatat gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk gunanya webhook. Nah, untuk alternatifnya mungkin bisa dicari aja di internet karena kebetulan aku juga gak pernah pakai alternatif dari webhook karena webhook emang udah cukup banget sih buat XSS ini gitu. Apakah menjawab? Mas, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin 2014 ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Untuk yang lagi nyoba hands on, kalau misal ada pertanyaan juga gak apa-apa. Ini kebetulan udah ada dua yang soft. Mungkin kalau yang lain ada kesulitan bisa diinfokan nggak apa-apa.
Karena nggak ada pertanyaan, eh, eh, oh ini ada pertanyaan lagi. Apakah hands on akan dijadikan tugas atau berbeda, Mas? Untuk yang hands on tidak dijadikan tugas ya. Nanti tugasnya ada sendiri, hands on cuma buat contoh aja atau sebagai percobaan aja gitu. Nanti tugasnya tuh ada 3, soalnya XSS juga dikerjakan sampai bisa dapat flagnya, terus ngebuat laporan juga seperti kayak yang di praktikum minggu ketujuh. Ngebuat laporan gimana penyelesaian dari soal tersebut gitu. Apakah menjawab Mas Naufal Zaki? Siap Mas, terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi terkait materi atau terkait eh, apapun yang berkaitan dengan tugas nanti? Kalau misal nggak ada, aku cukupkan aja pertemuan praktikum minggu ke-8. Eh, Mungkin sebelum diakhiri kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih sudah mengikuti praktikum pada malam hari ini. Apabila ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan di Discord channel AS aja. Nanti akan saya jawab. Untuk detail tugasnya nanti akan saya upload juga di Classroom.